Kisah ini diambil dari salah satu daerah Kebumen yang dimana di situ ada pedesaan, banyak orang-orang yang sangat kaya. Ya kalian tahu sendirilah, pasti bisa menebak daerah Kebumen yang mayoritas orangnya itu kaya raya di mana. Nah, ada salah satu warga mungkin entah itu daerah situ atau bukan, yang intinya dia itu ingin mencari kekayaan dengan jalan yang tidak lurus karena mungkin iri dengan tetangganya atau bagaimana, yang pastinya lah ingin kaya raya lah seperti tetangga-tangganya, seperti teman-temannya, seperti saudara-saudaranya. Kebetulan dia itu nasibnya biasa saja, malah menengah ke bawah. Saya tidak menyebutkan orangnya karena saya juga tidak tahu orangnya, saya tidak di situ, saya tidak melihat langsung kejadiannya karena saya ini dapat cerita dari salah satu teman saya yang berada di daerah Kebumen. Jadi waktu itu pas siang bolong, bulan Syura, kan kalau di daerah sana terkenal banget kalau bulan Syura itu bulan yang ya katakanlah mistis, serem, bulan yang bagus untuk mencari kekayaan dengan jalur-jalur hitam. Kalau menurut saya bulan Syura itu kan bulan yang mulia, namanya bulan Muharram, berarti kan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu kok bulan-bulan yang sangat menuju ke ilmu hitam, kekayaan, kesugihan. Di situ banyak banget yang menafsirkan seperti itu. Lah waktu siang bolong jam 12-an di daerah pondok itu, sekitar pondok lah, itu larinya ke pondok. Jadi pesugihan ini dinamakan pesugihan dengan syarat harus telanjang di depan orang banyak. Nah dia bingung mau lari kemana, harus telanjang bulat. Kalau ke pasar dia masih agak ragu, mungkin masih agak takut langsung dikejar sih. Ya dikira orang gila nggak apa-apa kalau di pasar malah, tapi itu harus ke pondok. Yang mungkin orang kalau melihat itu ya bagaimana lah ya, kalau di pasar pasti melihatnya orang gila. Nah langsung maju ke pondok. Nah di pondok itu di depan gerbang Pondok Putri. Saya kurang paham kalau harus yang lihat perempuan atau laki-laki, saya kurang paham. Tapi kalau menurut saya dari prediksi cerita teman saya ini, itu menujunya ke wanita. Masalahnya kalau kok nggak pergi ke pasar saja, biar dikira orang gila, malah ke pondok. Lah saya menimbulkan sesuatu unek-unek, berarti yang harus melihatnya perempuan, saya yakin itu. Karena di pondok kan kalau putra pasti putra semua, putri semua. Kok nggak lari ke pondok putra saja, malah ke pondok putri? Jadi kan jelas lah, sudah jelas lah. Berarti yang melihat itu harus perempuan. Lah orangnya berarti kalau mau pergi ke pasar itu banyak orang laki-laki, banyak orang perempuan, mungkin ya kurang afdol lah. Jadi main ke pondok putri sambil telanjang, biar yang melihat semuanya itu wanita. Maksudnya telanjang begini, jadi dia itu pakai motor. Pertama sih orang belum tahu kalau dia bawa motor, diselempitkan di mana lah, disimpan. Nanti sewaktu-waktu ada orang yang cari dia langsung lari. Satu hari dia berhasil menunjukkan ketelanjangannya di depan Pondok Putri. Jadi ada salah satu anak santri, ya banyaklah yang melihatnya. Jadi ya enggak telanjang semuanya. Dia tetap pakai baju kaos, cuma yang dibuka itu dari bawah. Jadi sampai dari mulai pusar sampai ke bawah itu kelihatan semuanya.
digeder-gederin lah semuanya lah, dipegang-pegang di depan Pondok Putri. Wah, ini sangat fenomena. Kalau di Pondok Putri ya ditertawain lah bersama-sama lah, itu pada jerit lah, Pondok Putri itu semuanya jerit-jerit. Ada yang lihat terus dia langsung, yang lihat pas cowok itu langsung kabur pakai motor. Oh, dia pakai motor, jelas udah aman, dikira itu cuma orang gila 1 hari doang. Lah besoknya datang agak awal lah, jam 9 sampai jam 10 lah. Dia berhasil ada setengah jam, 1 jaman berdiri di depan Pondok Putri. Tapi Pondok Putri pada cuek, kirain orang gila tapi nggak diliatin. Cuma ada yang lihat terus lapor, terus ada yang ngabarin ke Pondok Putra. Pas disamperin sudah nggak ada, sudah pergi. Keesokan harinya dia pun datang lagi dengan kostum yang berubah. Intinya daerah pusar ke bawah itu diperlihatkan semuanya. Lah pas sedang melaksanakan aksinya, melihatkan ketelanjangannya ke Pondok Putri, ada salah satu santri putra yang melihatnya dan dikejar. Ya ada yang bilang maling, ada yang bilang ya sembarangan lah. Tetapi dia berhasil kabur karena dia itu bawa motor, nggak sampai tertangkap. 1 hari 2 hari udah nggak ke situ lagi. Dan ada yang mengungkap ketika santri itu bertanya kepada masyarakat begini-begini, ya laporlah sama masyarakat, sama RT. Akhirnya diusut, katanya daerah sini, terus disamperin, disidang, ditanya semuanya. Dia itu jujur karena berbagai alasan dia harus melakukan hal yang tidak wajar. Kenapa kamu melakukan hal semacam itu? Karena saya ingin kaya seperti tetangga saya, saudara-saudara saya. Nah, tapi aksi itu berhasil digagalkan oleh warga, dan sekarang dia bekerja wajarnya manusia lah, ya kuli bangunan atau apa, intinya kerja yang halal, nggak mau mengulangi hal yang semacam itu. Jadi saya mengingatkan buat kita semua lah, buat termasuk saya juga, carilah rizki yang halal, jangan rizki yang tidak ada manfaatnya lah, apalagi mencuri, korupsi, apalagi syirik, pakai kesugihan ya macam-macam lah, termasuk cerita yang sudah saya sampaikan tadi. Harus telanjang malu-maluin diri sendiri saja. Jadi ya cari uang yang benar-benar hasil jerih payah kita, jangan jerih payah orang lain, apalagi kayak gitulah pesugihan. Nggak ada nasib rezeki mati, itu sudah dia ngatur. Intinya kita harus berusaha dulu lah, bagaimana, jangan cari jalan pintas lah. Selagi masih ada jalan, kenapa harus loncat gitu kan, enak. Afitiyari rajin mutasil itu ta'ata ya jil mutasil. Selagi kita masih bisa jalan, kenapa harus loncat? Kenapa harus loncat biar cepat? Nggak usah, lebih baik kita jalan lurus, ada tikungannya belok, ada tikungan kita lurus saja, daripada kita loncat-loncat cari jalan pintas, banyak pohon, banyak rintangan, repot kan kita. Jadinya lah udahlah, nggak usah cari yang seperti itu, carilah yang wajar-wajar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.